Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu terhindar dari segala jenis penyakit. Nah, ngomong-ngomong penyakit, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengendalikan hama dan penyakit pada budidaya tanaman padi organik. Bapak dan Ibu sekalian pastinya pernah menggunakan pestisida berbahan kimia. Nah, kira-kira bagus nggak sih sebenarnya pestisida berbahan kimia itu? Sebenarnya pestisida bahan kimia itu memang dapat secara langsung membunuh hama dan penyakit. Namun penggunaannya itu ternyata juga dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, apa sih kira-kiranya dampaknya itu? Yang pertama, dapat mengurangi kesuburan tanah. Pestisida berbahan kimia itu dapat membunuh makhluk yang ada di dalam tanah yang berfungsi untuk menguraikan zat-zat yang diperlukan oleh tanah. Selain itu, bahan kimia itu juga sulit untuk diserap oleh tanah dan dapat mencemari tanah maupun air. Nah, yang kedua itu dapat menyebabkan hama dan penyakit itu menjadi kebal. Nah, di sini hama yang terus-menerus disemprot oleh pestisida berbahan kimia itu cenderung bisa tahan terhadap pestisida kimia itu. Bisa jadi hama itu dapat beradaptasi dengan baik dengan bahan kimia itu, nah menimbulkan kekebalan, dan dia pun akhirnya berkembang biak menghasilkan hama yang sama-sama kebal terhadap bahan kimia tersebut dan bisa menyebabkan peledakan populasi, atau dalam bahasa pertanian sendiri bisa disebut dengan resurgensi. Ketiga itu dapat menyebabkan tanaman tumbuh menjadi tidak normal. Tanaman yang menyerap bahan kimia secara berlebihan itu selain dapat merusak tanaman, juga dapat mengakibatkan bagian-bagian tubuh tanaman itu mengalami entah itu kekeringan, entah itu daunnya memiliki bercak, ataupun menyebabkan tanaman tersebut menjadi kerdil dan akhirnya mati. Buah yang dipanen dari tanaman yang mengandung bahan kimia tersebut ketika dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia jika dikonsumsi terus-menerus. Makanan yang diperoleh itu banyak mengandung bahan-bahan kimia, dimulai dari penanamannya ataupun dari pengolahannya, sehingga dapat memicu sel-sel penyakit. Kelima itu dapat menyisakan residu terhadap lingkungan. Residu itu dapat kita artikan sebagai zat sisa ataupun ampas dari bahan kimia tersebut. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida yang mengandung bahan kimia, nah sekarang kita akan mengenal pestisida yang tidak mengandung bahan kimia. Pestisida yang tidak mengandung bahan kimia disebut dengan biopestisida. Biopestisida sendiri dapat kita artikan sebagai pestisida yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme yang lain. Biopestisida dapat kita gunakan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan, atau bahkan dapat mematikan hama dan penyakit. Nah, di sini saya akan jelaskan juga fungsinya. Apa sih fungsi dari biopestisida itu? Yang pertama, dapat kita gunakan sebagai pestisida berbahan alami yang mudah kita dapatkan. Yang kedua, tidak mengandung residu yang tadi itu. Yang ketiga, aman bagi lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, sebagai inovasi baru di bidang pertanian. Yang kelima, menjaga keseimbangan alam.
jenis-jenis biopestisida sendiri ada insektisida biologi, ada herbisida biologi, ada fungisida biologi. Di sini kita akan membahas tentang pestisida nabati. Pestisida nabati dapat kita artikan sebagai pestisida yang berasal dari tumbuhan yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan serangan hama dan maupun penyakit. Ada beberapa kelebihan pestisida nabati dibandingkan dengan pestisida bahan kimia. Nah, apa saja sih? Yang pertama, bahannya itu mudah sekali kita dapatkan dan tentunya ini merupakan teknologi yang sederhana sehingga bisa kita buat sendiri di rumah. Yang kedua, bahannya itu relatif murah atau bahkan kita tidak perlu membeli, kita cukup meminta ataupun menanam sendiri bahan-bahan tersebut atau dapat kita peroleh dari mana saja. Nah, yang ketiga itu bahannya ini mudah untuk terurai sehingga aman bagi kesehatan manusia dan hewan ataupun tanaman itu sendiri. Yang keempat itu tidak membunuh musuh alami. Musuh alami ini dapat membantu kita untuk memerangi hama maupun penyakit. Ada beberapa cara untuk membuat pestisida nabati ini dan kita dapat lakukan di rumah loh. Salah satunya pestisida nabati untuk membasmi hama wereng. Nah, hama wereng ini sangat identik dengan penurunan hasil dari panen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat pestisida nabati untuk membasmi hama wereng coklat. Bahan-bahan yang kita perlukan cukup mudah dan dapat kita jumpai. Namun jika tidak ada salah satunya, bisa dengan bahan yang lain. Nah, yang pertama itu bahannya itu 1 genggam rimpang jeringau. Yang kedua, 20 siung bawang putih. Yang ketiga, 1 genggam daun sirsak. Yang keempat, 20 gram sabun colek. Nah, yang kelima itu 20 liter air. Nah, cara membuatnya itu juga cukup mudah. Kita cukup tumbuk halus 3 bahan yang tadi, rimpang jeringau, daun sirsak, dan bawang putih. Setelah kita dapatkan hasil tumbukan tersebut, kemudian kita campur dengan sabun colek. Nah, setelah dicampur dengan sabun colek, kita rendam dengan air yang 20 liter tadi selama 2 hari. Setelah kita dapat rendaman tersebut, kita saring dan kemudian dapat kita aplikasikan setiap 1 liter hasil saringan tadi dapat kita campurkan dengan 15 liter air. Cukup itu saja dari saya, semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Dan semoga dapat dipraktikkan juga di rumah ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.